Sebelum menonton atau menyimak cerita ini, jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Semoga admin dan yang menonton mendapatkan rezeki yang banyak tak terhingga. Di sebuah desa dingin di lereng Gunung Sindoro, Wonosobo, tinggallah seorang pemuda bernama Adi. Usia 19 tahun, Adi adalah anak petani sederhana yang tinggal bersama ibunya di rumah papan tua. Ayahnya sudah lama meninggal karena kecelakaan saat menebang bambu di hutan. Sejak usia 15 tahun, Adi sudah terbiasa menggarap sawah milik orang lain demi mendapat upah harian. Walau miskin, tubuhnya kekar karena terbiasa bekerja keras, kulitnya gelap, dan matanya menyiratkan kejujuran desa. Suatu hari di musim panen tembakau, Adi mendapat tawaran untuk membantu memanen kebun milik seorang janda kaya bernama Dewi. Usia 43 tahun, Dewi adalah seorang janda tajir yang ditinggal mati suaminya yang dulunya kontraktor sukses. Ia tinggal sendiri di rumah besar berarsitektur kolonial di ujung desa. Dewi dikenal sebagai wanita anggun, selalu wangi, penampilannya rapi, dan selalu memakai kebaya modern. Walau usianya sudah lewat kepala 4, banyak lelaki desa masih terpukau oleh senyum manis dan tutur katanya yang halus. Pertemuan yang menggugah. Hari pertama Adi masuk ke kebun Dewi, ia langsung terpesona. Wanita itu menyapanya dari beranda rumah sambil membawa teh hangat. "Kamu yang namanya Adi, ya? Ayo, masuk dulu diminum tehnya. Masih pagi, jangan langsung kerja nanti masuk angin." Adi hanya bisa tersenyum kaku. Belum pernah ia disambut sehangat itu oleh orang kaya, apalagi seorang wanita cantik seperti Bu Dewi. Sejak hari itu, Adi bekerja tiap pagi di kebun Bu Dewi. Setiap sore ia disuruh mampir ke rumah besar itu untuk mandi dan makan sore. Bu Dewi mulai sering mengajak Adi berbincang. Kadang sambil duduk di beranda, kadang sambil membersihkan daun tembakau bersama. Lama-lama perhatian Bu Dewi makin terasa berbeda. Sinyal yang makin terang. Bu Dewi sering memuji tubuh Adi yang kekar, bahkan sesekali menyentuh lengannya. "Kamu ini, ya, anak desa tapi badanmu kayak atlet. Kalau saja aku 20 tahun lebih muda." Adi bingung harus menjawab apa. Ia gugup, tapi jujur hatinya mulai tergelitik. Diam-diam ia sering membayangkan Bu Dewi ketika tidur malam. Senyum manisnya, leher jenjangnya, parfum mawar yang selalu menempel di tubuhnya. Sampai suatu sore, saat hujan deras mengguyur desa, Adi yang baru selesai kerja basah, kuyup datang berteduh ke rumah Bu Dewi. Wanita itu menyuruhnya mandi air hangat dan memberikan sarung serta kaos. Setelah mandi, Adi keluar dari kamar mandi dan mendapati Bu Dewi sudah menunggunya dengan hanya mengenakan daster tipis warna biru muda. Matanya menatap tajam. Hujan masih deras di luar. Hujan deras mengguyur Wonosobo sore itu. Udara dingin menusuk tulang. Adi dengan tubuh masih hangat setelah mandi air panas, keluar dari kamar mandi mengenakan sarung dan kaos yang dipinjamkan Bu Dewi. Matanya langsung terpaku. Di depan perapian, duduklah Bu Dewi. Rambut panjangnya terurai basah. Ia hanya mengenakan daster tipis warna biru yang mulai sedikit melekat di tubuhnya karena lembab. Lehernya terbuka, kakinya berselonjor. Aroma wangi bunga mawar dan kopi hitam memenuhi ruangan. "Sini duduk dekat perapian. Kamu pasti masih kedinginan, Adi," ucap Bu Dewi sambil menepuk tempat duduk di sampingnya. Adi menelan ludah. Ia berjalan pelan dan duduk. Degup jantungnya tak karuan. Tak biasanya ia sedekat ini dengan seorang wanita, apalagi dalam suasana seperti itu. Bu Dewi menatapnya, matanya teduh, namun menyiratkan sesuatu yang sulit dijelaskan. "Kamu tahu enggak, aku sudah lama merasa kesepian di rumah ini. Suami sudah lama enggak ada, anak juga tinggal di kota. Kadang aku rindu, cuma bisa ngobrol sama laki-laki muda yang bisa bikin aku lupa umur." Gumamnya lirih.
Adi hanya diam, tangannya gemetar, tapi dalam hatinya gairah mulai tumbuh. Dan saat Bu Dewi tiba-tiba menyentuh tangan Adi, tubuh mereka makin dekat. Maaf ya, Adi kalau aku terlalu manja malam ini. Tapi, bolehkah aku minta pelukan? Adi tak mampu menolak. Ia memeluk wanita, itu awalnya kaku lalu makin erat. Dan dalam pelukan itu, Bu Dewi bersandar di dadanya. Tubuh mereka bersatu dalam kehangatan yang aneh. Malam yang membuka pintu. Tak ada kata yang keluar setelah itu. Yang terdengar hanya bunyi hujan dan detak jantung yang berpacu. Mereka sama-sama tenggelam dalam suasana. Adi yang selama ini hanya mengenal lumpur sawah dan dinginnya malam kini merasakan sesuatu yang baru. Hangatnya kelembutan seorang wanita dewasa. Dan malam itu batas antara dua dunia, miskin dan kaya, muda dan dewasa, pemuda dan janda, luluh tak bersisa. Di kamar besar rumah peninggalan almarhum suami Bu Dewi terjadi sesuatu yang akan mengubah hidup mereka berdua untuk selamanya. Pagi yang canggung. Keesokan paginya, matahari bersinar terang. Burung-burung bernyanyi di luar rumah. Tapi suasana di dalam kamar itu justru sepi. Adi terbangun lebih dulu, tubuhnya masih berbaring di sisi Bu Dewi yang tertidur nyenyak. Ia bingung, perasaannya campur aduk antara takut, bersalah, dan bahagia. Tak lama kemudian, Bu Dewi bangun, ia hanya menatap Adi dan tersenyum. Kamu gak perlu takut, aku enggak nyesel sama sekali. Justru kamu bikin aku merasa hidup lagi. Namun sebelum Adi bisa menjawab, terdengar suara motor berhenti di depan rumah. Suara seorang pria berteriak, Bu Dewi, ini saya, Pak RW, ada hal penting, Bu. Mereka saling pandang. Jantung Adi berdegup kencang. Cepat sembunyi, Adi. Suara motor di depan rumah makin jelas. Pintu gerbang dipukul-pukul dari luar. Bu Dewi, maaf mengganggu pagi-pagi. Ini soal tanah warisan panjenengan. Bu Dewi pura-pura tersenyum menahan gugup. Ia mengangguk menerima map itu dan mempersilakan Pak RW duduk di teras. Tapi dalam hati jantungnya berdebar. Di belakang dapur ada Adi yang hanya mengenakan kaos lusuh dan masih berkeringat dingin. Beberapa menit kemudian, setelah Pak RW pergi, Bu Dewi masuk ke dapur. Adi masih berjongkok di dekat rak kayu tua. Wajahnya tegang. Udah pergi? Udah. Maaf ya, aku gak nyangka pagi-pagi udah ada orang kesini. Jawab Bu Dewi pelan. Adi tertunduk. Ia merasa bersalah, tapi di saat yang sama ia merasa semakin dekat dengan wanita itu. Pertemuan diam-diam yang terulang. Sejak malam hujan itu, hubungan Adi dan Bu Dewi menjadi rahasia. Setiap sore setelah kerja di kebun, Adi akan menyelinap ke rumah besar itu. Kadang hanya ngobrol, kadang makan malam bersama, kadang lebih dari itu. Hari-hari Adi berubah drastis. Ia mulai terlihat lebih bersih. Bajunya mulai bagus. Bahkan ia pernah terlihat mengenakan jam tangan mahal. Teman-temannya di desa mulai curiga. Adi kok sekarang wangi ya? Padahal cuma kerja tembakau. Celetuk salah satu temannya suatu hari di warung kopi. Tapi Adi selalu menghindar, menutup rapat hubungannya dengan Bu Dewi. Namun sekuat apapun mereka menyembunyikan, perubahan itu mulai tercium. Terutama oleh Bisarti, pembantu lama Bu Dewi yang baru kembali dari rumah anaknya. Bisarti curiga melihat Adi sering datang malam-malam dan suatu malam ia mengintip dari balik jendela kamar Bu Dewi. Satu malam yang jadi awal musibah. Malam itu, Adi dan Bu Dewi kembali larut dalam kebersamaan. Tapi mereka tak sadar bahwa Bisarti mendengar semuanya. Esok paginya, tanpa banyak bicara, Bisarti mendatangi rumah kepala desa. Pak Kades, saya tahu ini mungkin sulit dipercaya, tapi saya lihat sendiri. Bu Dewi menjalin hubungan dengan anak muda, 19 tahun, namanya Adi. Desa kecil itu penuh bisik-bisik. Kabar mulai menyebar, dan tak butuh waktu lama, kepala desa memanggil kedua pihak, Adi dan Bu Dewi.
Saat mereka duduk di balai desa, semua mata memandang tajam. Kami ingin tahu, benar tidak kabar bahwa kalian memiliki hubungan tidak pantas? Bu Dewi menarik napas panjang, Adi menunduk. Lalu tiba-tiba, saya hamil. Suara Bu Dewi pelan, tapi cukup keras untuk membuat semua orang terdiam. Saya hamil. Kalimat dari Bu Dewi di balai desa itu mengguncang seluruh ruangan. Suara burung di pohon-pohon terasa seperti ikut berhenti berkicau. Kepala desa, Pak Wiryo, menatap Bu Dewi dengan raut wajah tak percaya. Panjenengan serius, Bu Dewi? Saya tidak akan main-main dengan hal begini, Pak Kades. Jawabnya tenang, tapi mata Bu Dewi terlihat berkaca-kaca. Semua orang menoleh pada Adi. Pemuda 19 tahun itu duduk membisu, menunduk dalam rasa bersalah yang dalam. Ia bukan hanya merasa malu, ia juga bingung, takut, dan tak tahu harus bagaimana. Anak ini masih muda, Bu, bahkan belum menikah. Anda janda terhormat dari keluarga terpandang. Ini bisa bikin rusak nama baik panjenengan sendiri. Saya tahu, tapi ini kenyataan. Saya yang memulai dan saya juga bertanggung jawab. Pak Kades menghela nafas panjang. Ia tak bisa langsung mengambil keputusan. Kasus ini di luar kebiasaannya, apalagi posisi sosial Bu Dewi di atas Adi. Desa bergolak. Kabar itu menyebar cepat, bak api menyambar jerami kering. Dalam semalam hampir seluruh warga desa tahu, warung kopi ramai membahasnya. Bu Dewi hamil sama Adi, astagfirullah, itu anak kan masih belia ya, gimana bisa? Jangan salah, namanya juga wanita kesepian. Sebagian warga mencibir, tapi sebagian lagi justru diam-diam merasa iri. Terutama ibu-ibu yang tahu betul bahwa Adi memang berwajah manis, bertubuh kekar, dan bersikap sopan. Bahkan ada yang mulai mengincarnya diam-diam. Terima kasih sudah menyimak cerita ini sampai akhir. Setiap kisah punya makna dan setiap peristiwa selalu meninggalkan jejak di hati kita. Semoga cerita tadi bisa jadi pelajaran, hiburan, atau bahkan cermin bagi kehidupan kita sendiri. Kalau kamu suka dengan cerita ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe supaya kamu enggak ketinggalan kisah menarik selanjutnya. Tinggalkan komentarmu di bawah. Cerita mana yang paling berkesan atau siapa tokohnya yang paling kamu ingat? Sampai jumpa di cerita berikutnya. Salam hangat dan terima kasih dari Tafsir Hidayah.